خير. Awalan yang pertama saya ingin mengingatkan ikhwah, subhanallah, alal aqal minimal kalaupun tidak berburu tahajud atau witir, yang tentunya sejatinya talibul ilmi, apalagi da'i dan seterusnya, subhanallah, usahakan harus mujahadah untuk menggunakan sebagian waktu dari akhir malamnya, minimal witir. Jangan sampai tinggalkan witir. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ya, man taraka witran fa innahu rajulun su' la tuqbal syahadatuh. Siapa yang meninggalkan salat witir, dia orang buruk, tidak boleh diterima, yaitu persaksian witir. Kalaupun mungkin agak terlambat bangun, maka boleh witir sebelum tidur. Namun yang paling utama, apalagi seorang talibul ilmi, semuanya hafal ayat-ayatnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya, kita di qumil laila illa qalila. Masyaallah, indah seorang talibul ilmi. Wallahi ikhwan, para ulama kalau kita bisa baca sirah mereka, seakan-akan salat malam itu syarat bagi penuntut ilmu. Allah, ya, syarat. Dan Nabi SAW diwajibkan atas Nabi, sebagian ulama mengatakan diwajibkan atas Nabi salat malam. Salat malam antara tahajud dan witir. Kemudian ya ikhwan, mungkin tidak semuanya mampu untuk melakukan salat malam dan witir. Maka ya ikhwan, minimal jangan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Allahu Akbar. Kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Hati mana yang tidak terpanggil? Masya Allah, hati mana yang tidak terpanggil, ya, untuk melakukan 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar. Berarti kita harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh untuk itu melakukan. Dan terkait 2 rakaat sebelum subuh, ya ikhwan, barakallahu fikum, subhanallah, yang sahih dalam rangka mengejar keutamaannya, ya, lil usul ala al-fadilah, la ba'sa an yusalliha ba'da al-fajr. Bagi yang tertinggal boleh melakukannya setelah subuh. Boleh. Seorang sahabat bangkit setelah salat subuh, salat 2 rakaat. Kata Nabi, ya, Nabi SAW mengatakan, as-salatani, ya, as-salatani ma'an, apakah ada 2 kali salat? Faqala ya Rasulullah, kuntu la usalliha qabla al-fajr. Aku tadi sebelum subuh belum sempat salat. Maka kata Nabi, sholli idzan, kalau gitu tidak maka silakan salat. Subhanallah, biqadha, agar tidak keliru. Masya Allah. Ayo ikhwah, wallahi, perhatikan kesini. Biasakan kita berilmu untuk beramal. Ya, maksud ilmu adalah amal. Ayo kita amalkan. Utamaan atau perkara-perkara ilmu yang sederhana ini sudah sampai ke telinga. Amal. Itu yang kita harapkan, ilmu yang membuahkan amal. Jangan santai. Ya, setelah azan santai ke masjid. Dan Ustaz sering ingatkan semuanya, wallahi, kalau antum ingin melihat seseorang, barometer kebaikan atau keburukannya, lihat, cek sholat. Segera ke masjid, segeranya ke masjid dan seterusnya. Barakallahu fikum ya sahabat ikhwah. Terkait sholat subuh, perhatikan. Barangkali yang qomat jangan terlalu cepat. Ya, atau jangan qomat terlalu cepat. Ustaz lihat tadi baru 13 menit dari adzan sudah qomat sehingga banyak yang terlambat.
ya, minimal atau kurang lebih 20 menit. Ya, supaya kita memberikan kesempatan bagi yang mungkin ada yang sholat di sunnah di rumah, ya, atau mungkin karena sebagian ada yang terlambat barangkali, ya, maka mungkin Ustaz minta, ya, sholat subuh untuk tidak terlalu cepat komatnya, ya, 20 menit, ya, baru komat. Karena Ustaz lihat sering lihat atau mendapatkan terlambat, terlalu cepat. Dan ini juga kita menghilangkan yaitu keraguan atau ada sebagian mengatakan bahwasanya waktu sholat subuh di kita terlalu cepat, belum waktunya maksudnya sudah di waktu yang tahunan itu, yang khawatir, ya, maka untuk menanggulanginya kita mengurungkan sedikit yaitu qamat, ya, jangan terlalu cepat. Manfaatnya banyak, yaitu tadi bagi yang terlambat masih ada kesempatan, ya, Ustaz lihat sampai ada jamaah 2 kali di belakang, ya, dan ini tidak bagus, ya, untuk di pondok banyak yang masbuk, ya, kemudian banyak jamaah 2 kali. Wallahi al-ikhwah, ya, mohon maaf ya, Ustaz sering cerewet tentang sholat ini, karena sholat wallahi barometer demi Allah, barometer ilmu yang manfaat dan barometer kesolehan seorang hamba. Sholat dijaga, ya, na'am barakallahu, dan Ustaz berharap semoga itu semangat thalabul ilmi al-ikhwah. Subhanallah, ya, nikmat adanya di pondok, digiring senantiasa menjadi orang yang saleh, ya, bercahaya, berilmu, bersabar di pondok. Masya Allah, nikmat. Wallahi, ya, adanya di pondok atau nikmat, kecuali orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tinggal di pondok. Luar biasa, lihat, Masya Allah, semuanya ini adalah nikmat dari Allah. Antum bangun sholat subuh berjamaah, setelah ini berhalaqah bersama kitabullah, berapa pahala, berapa keutamaan. Sebelumnya selain itu cahaya terus dikuatkan untuk diri antum. Jangan merasa dipaksa ibadah. Wallahi tidak nikmat ibadah dipaksa. Jangan merasa dipaksa, yaitu menghafal ilmu, menghafal Quran, ya, jangan merasa dipaksa. Jadi kalau menghafal Quran merasa kewajiban dipaksa, sudah nggak akan nikmat. Apalagi ibadah dipaksa, takut nanti kena poin, nanti kena sampah, remeh itu semua. Ya, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ya, semangat beribadah, ya, kebaikan itu kita adalah kebutuhan, jangan, ya, menjadi beban. Sementara begini halaqah, wallahi 100 tahun di pondok demi Allah tidak akan hafal kalau menjadi beban. Ya, kalau jadi beban tidak akan hafal. Duduk di halaqah, tapi ya sudah, ambisi umur saja, ya. Kalau tidak ada cinta, tidak ada semangat, sementara Allahu Akbar, dan semuanya harus sadar bahwasanya kita disibukkan dengan ilmu dan amal adalah sebuah keutamaan, bukan kenistayaan. Ya, sebuah pengangkatan, proses pengangkatan derajat menjadi manusia terbaik. Wa rafa'na laka dzikrak, ya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab, ya, jangan dianggap menuntut ilmu beban, adanya di pondok beban. Ya, terus ya sudah, ngapain buat apa ke pondok? Ya, kalau di pondok menuntut ilmu merasa beban, beribadah merasa beban, ya, gitu. Karena takut sekedar dihukum. Layan Pak Ikhwan, sampah. Buat apa? Dan semakin tinggi kelas, semakin soleh, harus nampak semakin soleh. Ya, kelas 2 harus lebih soleh sejatinya daripada kelas 1. Kelas 3 harus lebih soleh daripada kelas 2. Kelas 4 harus lebih soleh daripada kelas 3. Kelas 5 apalagi harus lebih soleh. Kelas 6 puncak, mau lulus, mau jadi orang hebat, harus lebih soleh, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi adik-adik kelasnya dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu yang kita inginkan. Hari ini banyak penuntut ilmu, ya Allah, santri, penuntut ilmu, siswa di luar sana, tapi na'udzubillah, akhir kesudahannya tidak sedikit mereka, maaf ya, jadi sampah, tidak bermanfaat. Ya, na'udzubillah, semakin galak, ya, dengan maksiat, semakin jauh dengan ibadah, semakin jauh akhlaknya, durhaka dengan orang tua, dengan sesama tidak ada penghormatan, tidak kenal mesin. Itu kondisi penuntut ilmu hari ini. Ya, jangan tanya yang dari pendidikan umum, hatta dari pesantren tidak banyak yang berefek.
Hatta yang di pesantren tidak banyak yang berefek. Jangan sampai dari Rusuli. Ustaz ingin soal santri itu sering hebat, bercahaya, kuat imannya, dan ia harus kita tanamkan. Ya, wallahi hafalan sampah 30 juz. Demi Allah sampah 30 juz. Kalau tidak menumbuhkan iman, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, kesolehan, semua kurikulum di pesantren sampah semuanya. Kalau tidak menumbuhkan akhlak yang mulia, keimanan, kesolehan, apa tujuannya? Apa? Jadi abri apa? Mau jadi abri? Mati konyol kamu. Mau jadi dokter? Mati sangit kamu. Kalau kamu tidak berada di atas kekuatan cinta dan takut kepada Allah, iman, subuh-subuh ibadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk menghambakan diri, sujud dan cinta kepada Allah. Untuk nambah rasa cinta, rasa takut, tawakal kepada Allah, minta sama Allah. Itu yang Allah akan angkat. Bukan yang ijazahnya doktor, profesor. Demi Allah semuanya mereka bisa neraka jahanam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Kalau mereka tidak menambah keimanan, ya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tapi hidayahnya tidak bertambah, ilmu bertambah, kelas naik, tapi tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya, lam yazdad min Allah illa bu'da. Tidak bertambah kecuali semakin jauh. Ya, maaf ya, Ustaz pagi-pagi sudah kayak begini. Karena Ustaz ya Allah terus dirundung, ya apa cemas. Maksudnya cemas berharap kepada Allah, ya Allah semoga kalian santri yang berilmu dan beriman. Itu doa Allahumma ij'alhu min ahli al-ilmi wal iman, bukan min ahli al-ilmi saja. Apalagi naudzubillah ilmu bolong, iman kosong, naudzubillah deh. Sampah ada nanti dulu ya. Maka naudzubillah, yuk kalau kita semangat terus menuntut ilmu ini sekarang halaqah. Ayo punya program dong. Harus punya program. 1 minggu berapa hafalan? Kuat, mungkin pahami dan amalkan. Bukan sekedar duduk sambil ngantuk, tidur, gak ada semangat. Sampai jam 6 cuma duduk. Wala yataqaddam, la murajaah, wala yahfaz. Dan juga harus tugas semua yang menyemangati, saling menyemangati. Ya, jangan sampai naudzubillah ngabur umur saja kita di sini. Ya, sementara hasilnya belum secara kecerdasan kita. Ya Allah lemah. Ya, secara keimanan juga lemah. Lalu ngapain kita baru habis-habisin uang orang tua antum? Ya, ayo semangat. Semangat ya syabab. Ya, semangat dan kuatkan ilmu, kuatkan amal, kuatkan ibadah. Cintai Allah, dekati Allah, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak punya kepentingan kita banyak dengan ijazah demi Allah. Tidak punya kepentingan kita banyak dengan sekedar yaitu raport yang nilai yang tinggi lah. Tidak mengapa. Ya, lebih kita memilih bagaimana imannya kuat. Walaupun tentunya usah yakin santri-santri dosen cari yang cerdas. Ya, paham semuanya? Hafizahumullah. Ya, semuanya semoga diberkahi dan dijaga oleh Allah Taala. Sungguh-sungguh barakallahu fikum. Semoga Allah jaga antum semua. Sekali lagi, semakin tinggi kelasnya harusnya semakin yaitu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ustaz ulangi pertama, bagi yang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, silakan sholat, jangan malu, labas. Jangan malu sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat, karena 2 rakaat subuh lebih baik di dunia dan seisinya. Usahakan jangan tinggalkan witir, tahajud, bangun setengah jam. Allah tidak akan bikin antum mati. Bangun setengah jam sebelum subuh, tahajud, witir minimal. Ya, doa. Waktu yang mustajab doa kita. Berkah, sehat badan kita. Ya, luar biasa. Insyaallah Allah mudahkan antum. Dan sekali lagi mohon sholat subuh jangan terlalu cepat tobat. Ya. Nah, ini nanti Allah alam kemana jam di sini nih? Di SMA mana jam? Kalau Ustaz nggak ingatkan nggak ada aja yang mana nih? Mana jam? Ada jam jam sholat mana? Yang pernah Ustaz udah hilang. Baik, ya dibeli lagi. Ya supaya kita tahu tandanya. Oh, udah 20 menit. Ya tinggal 15 menit dan seterusnya. Agar semuanya teratur, semuanya harus diatur. Harus teratur. Kalau nggak teratur hidup dia acak-acakan. Ya, kalau nggak teratur hidup dia acak-acakan. Harus diatur. Ya. Hafizakumullah wa jazakumullah khair. Tafadhalu ya syabab wa la tansu adhkar sabah. Ya, jangan tinggalkan zikir pagi. Wallah, jangan tinggalkan zikir pagi. Ya, maka antum tidak terjaga di antara insyaallah antum akan terjaga dengan zikir pagi.
Hafizakumullah, tafadhalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.